Kembali lagi punya orang tuh. Bumpernya orang, jawabannya orang. Bumper siapa? Oh. Iya, Majelis Lucu Indonesia kan kayak gitu, pengen siaran. Kembali lagi di pengen siaran. Oh, pengen. Aduh, saya tidak pengen. Astagfirullah. Jadi kita episode berapa sih? 9 ya? Belum. Iya. 8. Karena sebenarnya kita punya episode 8. Iya, Cuma pas diedit videonya lain ke lain. ada kesalahan teknis. Pas dia yang satu ngomongnya kembali lagi, yang satunya kembali lagi. Masalahnya situ kemarin ya. Iya, Kita dari awalnya ngulang sudah bermasalah, Kita ngulang ya? Apanya? Ya kita ngulang kan kemarin untuk Iya sih. karena ada Harus gak kita ceritakan? Harus sih kayaknya kita itu sudah cerita panjang lebar, sudah 1 jam. Taunya nggak terekam suaranya. habis itu ada telepon. Ya kita kan di sini pakai kayak HP ya. Siapa tahu ada yang mau nyumbang kamera 3 biji, ayo. Siapa tahu juga ada yang mau nyumbang mic. Kemarin tuh micnya berasa mic polisi. Mic karaoke, Cok. Masih bagus mic karaoke. Kalau mic itu dia kayak di dalam kaleng yang kayak dalam kaleng asli. Halo. Tapi seru sih episode kemarin. Nanti pasti kita bakal ngundang Iya, besok dan lagi. itu bintang tamunya sedikit menyesal, dia bilang, aduh ternyata susah ya berbicara. Itu yang kami rasakan, Po. Itu. Anda yang nonton cuma, gampangnya ini kenapa pembahasan begini? Coba duduk sini, coba. Memang harus tektokannya memang harus pas sih. Iya. Kalau tektokannya nggak pas. TikTok. Itu TikTok anjing. Memang. Jadi kita hari ini masuk ke episode. Biasa nonton cewek-cewek joget di TikTok nih. Ya itu yang yang biasanya. Goblok. Jadi itu judul lagunya tau enggak? apa yang mana? Yang itu yang tadi yang teng yang dia langsung ganti baju itu. Yang mana itu, Cok? Itu sama yang kayak TikTok Bamba Bella dong. Asu main TikTok ah? Enggak lah. Rizky enggak. Rizky main, maksud tapi nonton video-video. Bohong. Anjir di TikTok tuh yang Rizky follow cuman cewek Kiki doang. Bohong. Seriusan, lihat lah. Iya, yang di-follow ceweknya. Yang cuma yang dinonton. Yang nge-follow Rizky cuman cewek Kiki, cuman cewek Rizky aja. Yang ngapain cuma follow? Cuman Kiki? jadi lihat video-video lucu aja di situ, Cok. Lucu ya yang gitu ya. Gemes gitu. Pengen goblok. Jadi hari ini masalah. kita masuk episode 8. Kami berdua pengen coba cerita-cerita soal kehidupan kami di perantauan ya. Perantauannya. Tapi sebenarnya kami ini hidupnya di kota yang sama sih. Jadi mungkin referensinya enggak terlalu banyak. Iya sih. Ada yang kalau kotanya jauh ini enggak kejadian nih. Podcast ini enggak kejadian. Sebenarnya kita masih yang enggak jauh-jauh juga dari kampung halaman. Iya benar, enggak jauh juga dari hanya Pekalongan. 12 jam. 14 sekarang. 14 atau 16 gitu. Rusak ya nanti. Kapan sih penambahannya? Aduh kacau. Dan hari ini juga kita sudah mulai lagi. Bagi-bagi pulsa lagi. Oh, bagi-bagi pulsa lagi. Iya, kemarin tuh kalau ada bintang tamu malas bagi-bagi pulsa. Malas. Jadi itu kan yang kalian mau. Kami tidak bagi-bagi apa-apa. Jadi hari ini bentar. Kita bagi pulsa. Penontonnya sedikit. Kita enggak bagi pulsa, banyak penontonnya. Dosa lagi. Dosa. Tolong PGC kirim ke kami aja lah, buat kami biar kami semangat berkonten, tidak usah buat penonton. Jadi mulai kita mungkin Bang, nanti pulsanya kasih kami aja, Bang. Iya, buat memang Bang penonton ini yang dikasih pulsa enggak mau. Memang itu kalau kami kan buka VPN tiap malam pagi. Kadang memang wifi nggak stabil, Bang, jadi kami perlu pakai data. Iya betul, pakai data karena kalau pakai wifi nggak bisa di VPN-in. Iya, hari ini kita masuk episode 8. Ya, sebelum itu kita ucapkan selamat datang di Kesa Bujang. Betul opening dari Asu. Nggak apa-apa, biasa. Kita kan memang karena di opening kita kan ada backsound tuh mulai panjang kan. Sebelum muncul si bumper. Oh iya. Benar. Jadi kita harus panjang-panjangin
biar si lagu pertamanya cukup. Cuma itu aja tujuannya sebenarnya. Makanya kemarin itu sebenarnya episode 8 tuh ada sama bintang tamu kita juga sih, Piki Prasetyo itu kan. Berkebersih KW ketiga. Nah, saya Piki Prasetyo itu cuma karena ada beberapa kali kendala, kita itu tag yang ketiga ya kan waktu itu. Tag ketiga. Tag ketiga. Tag kedua gagal. Tag pertama itu yang tidak terekam. Tag pertama yang ke-upload berhasil. Yang tag kedua yang bukan. Enggak, maksudnya kan kita ada dua sesi. 2 episode. Ya, 2 episode. Kita ini jadi ketahuan deh. Jadi ketahuan kalau kita sekali bikin langsung 2. Anda sih kadang ada yang 3. Stripping. Striptis. Langsung dirapel, cuy. Jadi kemarin itu langsung syuting untuk 2 episode. Iya, sudah kita rencanakan, kita itu malas pusing. Episode pertama udah lancar. Percaya enggak, kita selalu punya tabungan untuk seminggu ke depan. Tabungan episode. Iya, kita tidak miskin konten sebenarnya. Cuma kalau mau ada yang mau masuk bikin konten, Bang, aku mau masuk dong di Kesa Bujang bikin konten. Ayo, tapi kita bagi duit ya. Kami kalau alat dipakai aja daripada nganggur. Iya, benar. Tapi jangan lupa bayar. Saya pikir beli ini pakai. Sering itu orang-orang minjem tripod, cu. Aduh, krusial. Takut jadi kayak swallow ndak balik pas dipinjam. Ndak, ini beli alat ini bukan pakai respect. Bang mau beli mic, Bang. Oh, respect. Oh, bawa. Ndak mungkin pakai duit. Kita tapi butuh duit lah. Equipment memang untuk podcast memang ya nggak murah sih memang. Lebih ndak murah equipment untuk musik. Oh iya, jelas lah. Ya sebenarnya mirip-mirip aja sih. Sebenarnya DJ Snack juga nggak salah pakai mic kayak gini buat ngerekam. Seriusan. Iya, tapi kan skill beliau. Iya, jelas lah. Skill beliau walaupun pakai mic yang kita kemarin tuh mic dangdut itu. Nah, itu mic kondangan tuh. Itu bisa jadi tetap ada dia waktu corona kan DJ Snack itu bikin cuplikan musiknya gitu nah. Cuma berapa kayak coronavirus batch gitu. Ya, yang nonton 1 juta. Kita bikin sampai 1 jam yang nonton 30. Kelihatan kan kredibilitasnya. Tapi enggak apa-apa, kan beliau itu sudah mulai dari 2 tahun berapa. Iya, mulai dari 2000-an, 2000 awal malah terkenalnya kan. Ya masing-masing dengan perjuangannya, bro. Iya, wajar lah mereka. Ada yang langsung di atas tuh. Kalau langsung di atas biasanya ada orang dalam. Ada orang dalam biasanya. Iya sih, ada privilege. Ada privilege. Kita juga kan miskin kan privilege katanya. Orangnya udah ditangkap, Cok. Tapi kan miskin privilege. Enggak, Kakak, kalau ada orang yang bilang miskin tuh privilege, ayolah kita tukaran aja. Terus semua hartamu kasih ke aku, kok miskin aja, ayo. Dia bilang lebih susah, kami itu ada di lingkungan yang ini sudah orang kaya, tiba-tiba disuruh lebih kaya. Kau kalau dari kaya menuju lebih kaya itu gampang. Bro. Tinggal nunggu waktu. Nunggu waktu itu uangmu pasti muter kan. Iya benar. Coba dari miskin ke kaya belum tentu. Bisa tambah miskin, Cuk. Kau ngomong begitu atas dasar kau orang kaya. Kena karma, Cuk. Katanya orang kena karma dia. Ya Tuhan bingung bikin dia miskin atau enggak, tapi kalau bikin dia jadi fakir gampang. Dia cabut semuanya, ya Allah. Memang ain tuh doa ain. Penyakit ain orang. Iya, penyakit ain, makanya jangan hati-hati sosial media. Bener. Tapi kita juga enggak hati-hati nih ngomong aja. Tahu enggak apa-apa kok. Episode ini info juga episode 1, 2 sama 3 sekarang tidak bisa diakses. 1 sampai 3. 1 sampai 3 enggak bisa diakses karena kurang clean ya. Jadi buat versi clean. Iya, kami lagi bikin versi clean. Kemarin juga hari Sabtu itu tidak ada uploadan ya. Karena ya kita clean kan dulu lah 1 2 3. Karena kita mau ya berusaha bagaimana mendapatkan penonton lebih banyak dan tidak takut untuk diciduk. Siapa yang akan menciduk? Adalah. Pokoknya biar kalau misalkan, tapi kalau begitu aman enggak kira-kira? Kalau dibuat clean kemarin ya menurut antum tingkat ditangkapnya lebih kecil. Enggak, menurut antum diciduk enggak kalau misalkan itu sampai ke telinga orang yang akan menciduk? Kira-kira diciduk enggak? Tetap bakal diciduk sih kayaknya. Jadi buat apa versi clean ya? Aduh. Harusnya versi halal. Aduh jauhnya cuy, ini pembahasan kemana? Kita mau bahas kehidupan di kota. Aduh. Jadi kita mau bahas kehidupan di kota nih. Di perantauan ya. Jadi kan Kak Wisnu kan lebih dulu di Samarinda kan. Lebih 2 tahun lebih dulu nih, dari tahun 2016 berarti. Iya, 2016. Gimana tuh awalnya pas pindah ke Samarinda? Waduh, ya. Saya
kaget sebenarnya. Ternyata saya enggak punya duit. Kaget banget. Asli. Itu jadi waktu pertama kan kita pernah ceritakan kalau kita itu tidurnya sama keluarga masih. Terus kayaknya kalau di zona nyaman kita di kampung halaman kayaknya wah ini kita ada backingan terus nih. Oh iya. Di saat kita dilempar untuk hidup sendiri, kaget. Iya benar. Kayak wah, aku harus bisa masak sendiri. Aku harus bahkan ini ya dulu kakak itu kalau sakit ya baring aja. Baring mau makan tinggal bilang mau makan, nanti dibawakan makanan. Walaupun sakitnya ringan, sakit ringan. Sakit keras itu apa, Cok? Stroke. Sakit keras tuh Sakit batu ringan. ginjal. Keras. Iya juga sih. Kalau sakit ringan gimana mas kayak flu? Iya, kayak misalkan demam biasa. Dan pas demam panggung. Saya besok kalau demam panggung Genji. Jadi enjoy. Terus bangsa. Enggak, jadi kalau di rantau itu yang paling pertama kaget itu ya itu sebenarnya. Yang kaget pas ini sakit yang seharusnya tidak bisa bangun. Tapi Anda harus mencari obat sendiri. Yeah, aduh, karena aku mau mati di jalanan. Itu yang pertama dirasain itu yang itu gak enak ya. Kalau pas lagi sakit ya harus berusaha sendiri. Iya. Itu kaget. Iya benar. Yang kedua kaget sama uang jajan sih. Man. Kenapa nggak cukup ya, kurang? Berapa sih dijatah? Saya takut dibilang enggak bersyukur, cuy. Nanti bilang, ya adalah nominalnya sih. Kamu masih mending. Nanti adu nasib. Iya, nanti dia bilang, ya Allah Nu, kau masih mending Nu, aku cuma dikasih segini. Alah, bisa makan banyak kok itu masih. Saya dikasih 1,5 juta sebulan. Terus? Dibagi 30 hari berapa? Ya sehari 50.000. 50.000. Beli bensin berapa? Hitung sendiri lah bang. Anggaplah beli bensin untuk seminggu 50. Berarti ada sehari dong saya enggak makan. Sehari minum bensin cuma. Iya. Nanti penonton kita ada yang bilang, Nu coba kerja. Kau tuh minta uang sama orang tua aja. Itu privilege, Bos. Privilege. Privilege-nya minta sama orang tua. Iya. Mintalah. Apalagi Anda disuruh kuliah di yang mereka mau, minta, Cok. Ngapain aku kerja capek-capek? Kecuali aku kuliah yang ku mau, nah kerja aku karena ini pilihanku, ini masuk sini, oke, tapi kasih jajan. Make sense sih. Tapi ujungnya kerja juga, cuy. Karena jajan ya dari 1,5 naik 2 juta lah. Lumayan, Cuk. Rizky Lumayan kan? Rizky sama sebulan itu 2 juta. Bohong. Tapi sebenarnya di jatahnya seminggu itu 1 juta. Sebulan seminggu. 15 hari. 12 hari 1 juta. 15 hari 1 juta. 15 hari. 2 minggu 1 juta. Berarti sebulan kan 2 juta. Sebulan 2 juta. Sampai sekarang naik enggak? Enggak, sama aja tetap. Tapi kadang memang kalau misalnya habis, dalam kurang. sebelum 15 hari udah habis ya minta. Anjing. Sama sih sebenarnya. Sama aja sebenarnya. Cuma kalau Kiki minta dikiriminnya berapa? Sesuai ya Rizky bilang perlunya berapa. Oke, Rizky bilang kayak Pak habis minta 15 juta gitu. Enggak juga 15 juta dan 15.000. Kalau minta 15 juta langsung beli Vario aja. Bang. Kalau kakak selalu ya. Aduh saya sedih. Gimana? Mak minta uangnya habis. Oh iya, di dalam motor kan, wah ini paling enggak dikasih 500. 200. Ya. Syukurin. Nah itu kan dari Anda aja sudah keluar gitu. Iya Anda. Orang-orang ya. Iya betul. Memang saya paling tidak bersyukur sih. Karena saya mencari keadilan di dunia ini. Bagus. Tapi keadilan tuh aduh. Bacot lah. Keadilan. Waduh, harus sensornya susah nih. Banyak sensornya ini bentar. Enggak apa-apa. Terus. Kalau itu sih lebih ke situ sama ini saya itu cupu. Cupu gimana tuh? Aduh, cupu. Saya enggak pernah mukul orang. Salah satu yang kemarin tuh di di tempatnya yang episode kita itu yang kakak bilang pernah mukul sekalinya itu mukul. Oh itu gagal tayang. Oh itu yang gagal tayang. Sekalinya saya pernah mukul, dia mukul bintang tamu kita. Yang dipukul bintang tamu kemarin. Iya. Memang dia barbar. Tapi pernah sekali itu aja mukul orang. Sekali itu aja. Sisanya enggak pernah sama sekali. Kalau Anda minta pukul. Aduh saya tidak sampai hati. Saya pernah ngelihat ada
Kayak misalkan anak ayam kelindas motor, aduh sedihnya ndak kuat. Wah, apa hubungannya anjing? Gitu. Ayam Nggak, sama mukul orang. Iya, ndak ngelihat itu aja terlalu tinggi anunya, apanya namanya? Efeknya. Bukan. Kesedihannya. Kayaknya terlalu pedulian gitu loh. Padahal kalau peduli sama orang, siapa yang peduli sama kamu? Saya susah, ndak ada orang yang nanya, "Nu, gimana kabar?" Ndak ada sama sekali. Aduh. Tapi giliran dia susah, "Nu, bisakah tolong dibantu?" Bangsa. Ada. Ya, tapi orang tuh sering kayak gitu memang. Iya, tapi ini pasti bakal ada yang sadar nih. Pas dia minta tolong sama kakak tolong, harusnya Anda sadar apa yang Anda perbuat ke saya sebelumnya. Karena ada juga yang saya tolong, saya diam-diam aja. Karena dia memang pantas. Nah, itu juga bagian dari pembentukan diri. Kemarin. Harusnya dibahas di episode kemarin. Aduh, iya, biasanya kalau kita ndak punya skrip. Kita ndak punya skrip. Jadi ini bacot-bacot, makanya kita kalau melebar kemana-mana ndak ada yang ingatkan, kayak orang kan ini bilangnya tentang hidup di rantau. Mengapa pembahasan sampai ke situ gitu kan? Ya sudah, memang itu yang kita cari kan. Kalau Anda pembahasannya cuma 5 menit ngapain, coba mending kau nonton TikTok BH-BH. Nah, senang. Terus habis itu apa lagi yang buat kaget? Yang Setelah pertama itu apa? Kalau sakit, itu sulit, kemudian uang jajan, setelah itu apa lagi? Apa ya? Yang buat kaget itu kehidupan di kampus gimana di kampus? Pertama awalnya di sana. Ada nggak kelakuan di sana? Ada nggak yang ternyata ini bukan kelakuan sih sebenarnya, lebih ke tragedi yang ini kaget sih pertama kali ngalamin itu. Enggak sih, karena kayak mana ya, kita itu misalkan kita beda daerah nih, tapi kita pernah lihat dark side-nya masing-masing daerah kan. Bukan berarti saya ada di dalamnya. Nanti Anda kira, wah ini suka nonton ladies ini. Ladies kan wanita aja. Iya, saya enggak suka nonton, mangku sih. Pilihkan lagu, lagunya Wali jadi ingat mati bang. Enggak terlalu, sebenarnya kalau kayak gitu-gitu enggak terlalu kaget, cuma yang membentuk diri kakak banyak itu memang Gimana? Nah, jadi ini kan isinya orang-orang yang rata-rata backgroundnya itu orang yang berhubungan sama, misalkan bapaknya itu punya tambak, terus bapaknya penjual ikan, ada juga gitu. Jadi rata-rata ini penjual ikan bukan nelayan gitu ada. Iya, tapi bukan penjual ikan gede ya. Kalau penjual ikan gede dia masuknya kedokteran. Nah, bapak sudah siap buat ikan. Penjual ikan kayak di pinggir-pinggir gitu. Kayak nelayan tangan pertama lah. Nelayan tangan pertama kan murah. Pengepul pertama. Kalau pengepul sudah besar cok uangnya. Kalau pengepul nelayan masuk 1, 2, 3, 4, 5 dia ngepul, dia yang jual ke sana kan besar. Tapi kalau dari nelayannya tongkol aja berapa? 3.000 paling sekilo cok. Kalau dari nelayan dia jual berapa? 5.000 ya kan? Nah, jadi rata-rata, mohon maaf nih, tapi bukan maksud apa-apa ya, tapi rata-rata kondisi keuangannya itu menengah ke bawah lah. Menengah ke bawah dengan orangnya itu semakin dia menengah ke bawah itu kayaknya makin peduli banget sama orang gitu. Nah, peduli dalam positif ya. Kalau kita susah, emang ada peduli yang negatif? Peduli menjilat sih. Kenapa nu? Bisakah dibantu anjing? So-soan peduli. Aku tahu maksudnya kertas yang lecek tuh kan kelihatan. Enggak usah pura-pura lah. Terus. Nah, terus jadi mereka itu bagus, solidaritasnya bagus. Solidaritas. Iya. Dan jarang ada orang yang tersinggung. Waduh, orang tersinggung lagi nih. Misalkan kita bilang, baunya kau hari ini cuma anco bau gitu. Tapi tetap ketawa-ketawa main kartu, minum gitu. Minum Nutrisari ya, bukan minum. Nah, tapi ada yang minum yang keras-keras ada enggak? Al-Baqarah. Minum yang keras-keras ada, biasanya dijual es teler kan. Keras tuh, sakit tuh. Iya. Enggak seriusan kalau yang minum. Ada lah. Kayak apa sih kalau kau Wisnu ngeliat di kampus tuh kayak gitu. Ya masing-masing. Maksudnya kalau kayak di dunia itu kan ada yang dark side-nya, ada yang ya. Tapi mereka juga kayaknya lebih tahu sopan santun deh. Maksudnya? Mereka itu misalkan kita itu di sana ya. Misalkan dia tahu kita itu anak yang begini, kita enggak minum misalnya. Kalau baik itu bisa ya, yang nakal juga ada waktunya baik. Tapi kalau sopan, orang itu sopan, attitude-nya ada. Mau dia di mana aja, dia tetap
attitude-nya tetap dijaga. Orang jadi bilang, oh ini attitude-nya baik. Sampai teman kakak aja nawarin, terus habis itu dia bilang, jangan cu, jangan jauh-jauh aja, jangan sampai kau. Kakak bilang nawarin tapi habis kau nawarin tapi habis itu kau melindungi. Maksudnya apa? Karena dia itulah kakak bilang, attitude itu yang kalau orang baik itu tapi attitude-nya kadang alah kau pura-pura aja ayolah gitu kadang kan. Tapi kalau karena kita jadi kita dilindunginya malah. Sama kayak minum-minum itu mereka malah ada satu kantin gitu kan. Isinya senior. Terus kok berani kantin di situ, fakultas itu. Kok berani kalian kesini? Dia bilang, wah, enggak apa-apa bang, kami cuma mau makan. Jadinya malah kami baik sama dia. Dia juga baik sama kami. Apa-apa, kalau ada apa-apa panggil abang. Wih sih, abang. Dan minum di situ, tapi dia minum tahu diri lah, maksudnya enggak ngerusuh. Enggak. Sama yang membentuk kakak itu ospek pertamanya. Gimana tuh ospek? Disuruh pertama dia cuma bilang, mereka tuh cuma bilang gini, bawa ember sama ikan nila. Ikan nila yang segini lah. Selapak tangan. Beli di mana tuh? Ya di pasar lah. Dapat di pasar hidup ya? Enggak. Oh yang mati. Terus bawa ikan nila sama ember. Sama beli topi jerami, mau jadi Luffy. Wah, topi jerami anu ya, kayak petani gitu. Ya enggak sih? Iya. Terus tapi disuruh warnai warna biru. Padahal kami tuh naik motor padahal. Cuma motor jauh-jauh. Baru masuk gerbang kampus, langsung di telinga tiba-tiba dari gelap ada yang muncul, set. Jongkok anjing. Saya tidak pernah dibentak, sekalinya dibentak bapak saya. Ini dibentak di telinga, jongkok anjing. Merangkak dari sini, lempar itu anumu, embermu lempar. Sama ikan-ikannya lempar ke samping. Merangkak dari sini. Merangkak. Ternyata itu abang-abangnya. Terus ada panitianya, dek berdiri dek. Jadi kita dihadapkan kayak ada satu sisi malaikat, ada satu sisi setan, masing-masing orang tuh. Jongkok, kau saya bilang jongkok, dia bilang. Saya bilang guling. Saya bilang tiarap. Dia bilang, waduh, yang mana mau saya ikuti? Saya biasa ngikuti setan cuy. Saya ikut jongkok. Jangan dek, cepat. Suruh lari, suruh baru itu. Jongkok, saya bilang jongkok, nggak ada telinganya jongkok. Wih, itu kakak jam 5 subuh cuy digituin. Sudah sampai sana disuruh berkumpul. Di mana tempatnya, di mana? Di kampus. Oh, di kampus. Di fakultasnya. Cuma jalannya dari awal pintu gerbang. Disuruh jongkok. Aduh. Saya dibentak-bentak, dimasukkan di lumpur, disiram lumpur. Aduh. Tapi itu yang bikin saya sampai sekarang betak. Mau dibilang, Wisnu, kamu ini lewat kiri aja. Nggak ada apa-apanya kalian sama anak. Iyalah. Bagus, mentalnya bagus, tapi setelah itunya yang wah keren. Setelah itunya solidaritasnya, kami menghancurkan gawang futsal di kampus gara-gara ada beserangan, ceritanya ada yang ngerusuh. Terus kami disuruh ngelindungi yang cewek di dano, cowoknya bikin garda. Cowoknya nendang-nendang, sampai patah tiang futsal. Anjir. Baru langsung marah wakil dekannya. Ini cuma bohong-bohong ya. Kalian tapi merusak fasilitas nih. Bapak jangan bilang bohong. Kalau memang bohong dari awal bilang bohong dong. Kami nganggap serius nih. Aduh asik. Teman-teman, sampai kakak pindah ke fakultas lain juga teman kakak tetap negur, tetap ngajak ngumpul di mana. Sini ayo. Tetap ada dengan cerita-cerita yang bagus lah. Tapi di tempat saya yang baru, wah, dia teriakin, "Dek, kamu tahu enggak?" Saya sudah puas saya. Mau anda teriak di telinga saya. Orang aturan tuh jelas bilang waktu ospek ya. Bilangnya kalau pakai celana itu celana kain. Stop di situ. Kakak pakai celana kain warna abu-abu, baju hitam, baru dia bilang, "Siapa suruh pakai celana terang?" Adakah aturan yang bilang? Ini ngejawab aja. Aturan tetap aturan kan. Kalau memang aturannya cuma pakai celana kain, sudah stop di situ. Jangan diada-ada sampai ndak boleh yang celana terang. Teman kakak juga naik itu, emosinya sampai dibawa ke wakil dekan. Ndak apa-apa yang wakil dekan. Yang penting celananya kain, warna terserah, mau merah, mau hijau kan terserah. Terus habis itu yang bentak-bentak kakak itu ndak pernah lagi mau negur kakak. Setiap negur kakak tunduk terus. Padahal kakak siapa, cowok cewek? Cowok. Pas main futsal tunduk aja, kakak tendang kakinya, kakak sliding, kakak tarik bajunya, diam, udah berani ngelawan.
ternyata dia pernah suka sama pacar kakak dulu. Dan pas main futsal kakak bilang pacar kakak, itu si Anu kan? Iya kan? Dia dulu waktu SD ngirim aku puisi-puisi. Ya, Anda kalau nonton malu kan? Kak bilang, oh pantas makin kakak gasak babak kedua kan tendang lagi. Aduh. Kalau Kiki kayak mana kesan awal masuk rantau? Oh, masuk rantau. Yang rantau kayak pintu. Wah, rantau. Jadi apa ya? Pertama rantau itu kan tahun 2018 kan? Iya. Pertama kali apa ya? Sebelumnya itu memang nggak pernah dilepas sendiri tuh nggak pernah. Jadi memang ya anak rumahan lah. Memang terbiasa aja anak rumahan. Tapi kan dekingan Anda kuat ya. Kalau dekingan saya kan kuat. Iya, di Berau kuat. Kalau di sini ya sama aja, nggak ada siapa-siapa juga. Paling kan banyak keluarga aja kan. Jadi memang awalnya kayaknya pernah dibahas juga di podcast sebelumnya. Apa itu? Jadi awalnya pengen kuliah di Samarinda itu karena banyak keluarga di sini. Yeah. Jadi kalau misalnya kenapa kalau misalnya sakit atau apa gitu nggak ribet, kalau misalnya bisa ngehubungin Kak Wisnu atau ngehubungin keluarga-keluarga yang lain gitu kan. Yeah. Nah jadi pertama di Samarinda ngerasanya ya jujur yang selama ini Rizky rasakan selama di Samarinda itu budayanya tuh nggak jauh beda sama Berau. Jujur kalau Rizky ngerasanya kayak gitu. Jadi sosialisasinya, kemudian juga orang-orang di sini bagaimana, kemudian culture-nya juga nggak jauh beda sama di Berau. Jadi ngerasanya nggak yang kayak misal kaget gitu. Kalau misalnya teman-teman yang kuliah di Jogja segala cerita kan mereka di sana itu ya bahasanya itu kan beda banget. Kemudian juga budaya orang-orangnya juga ya ada bedanya juga gitu sama kita di Berau. Jadi kalau misalnya Samarinda kan nggak juga. Jadi ngerasanya nggak sulit gitu untuk beradaptasi. Cuman memang tahun pertama kuliah itu tuh nggak terlalu banyak bersosialisasi sama teman-teman di kampus karena memang kan rencananya pengen keluar setelah setahun gitu kan. Sekadar ya. Jadi ya cuman ngisi waktu aja setahun di kampus itu. Nah, cuman karena akhirnya suka di situ, suka di jurusannya Rizky di sana suka kan. Kayaknya ngelanjut lah. Nah setelah itu tuh baru banyak nge-explore kayak gimana sih kehidupan di kota Samarinda. Karena setelah setahun baru masuk organisasi mahasiswa dan sebagainya. Baru masuk klub ya. Klub bola. Jadi habis itu baru banyak ketemu orang-orang. Nah setelah banyak ketemu orang-orang, barulah ngelihat oh ternyata orang-orang di Samarinda tuh kayak gini pergaulannya. Kemudian ya akhirnya baru berasa kalau Samarinda ini ya udah kota gede gitu. Di kota gedenya itu gimana? Maksudnya kota gede itu ya kehidupan mahasiswanya itu ya kayak di kota-kota yang selama ini Rizky dengar kayak betul gitu klub, ya. Naik ke klub. Rizky dapat berarti dapat konfirmasi bahwa ini benar pada akhirnya ya. Sama sih kakak juga. Rizky baru ngelihat mahasiswa itu yang malam itu ke klub malam, kemudian minum. Diajak lah. Kalau minum, nah jadi ada pernah kejadiannya. Kalau menurut Rizky ini menarik, bukan menarik ya, maksudnya ini baru pertama kali ngelihat mereka itu minum di depan mata Rizky. Jadi hari itu lagi rapat organisasi mahasiswa gitu kan di Polder Air Hitam. Jadi di pinggir Polder Air Hitam itu ada tempat-tempat duduk gitu kan kayak warung-warung gitu, kayak war kopi. Ya kayak nanti kena. Ya kayak warung-warung kopi gitu war kopi. Nah jadi di sana lah duduk kan sampai memang biasanya kami sampai maghrib itu di situ sampai setelah maghrib di situ. Jadi pas mau dekat maghrib ada satu yang datang bawa anggur merah. Sudah nganggur marah-marah. Bawa anggur merah situ kan. Jadi udah disalin ke botol aqua gitu kan. Istilahnya disalin. Dicampur lah sama sampo penting gitu. Biar berasa sampo. Bang. Bar, Cuk. Udah disalin. Habis itu digilir di depan. Minumannya digilir digilir. Jadi Rizky itu kan duduk di meja, mejanya panjang gitu kan. Duduklah berapa orang? Sudah 6 atau 8. Habis itu cipokan. Goblok. Cowok semua situ gak ya anjing. Memang enggak ada cowok. Jadi diputar di meja. Ya Rizky ditawari juga. Mau minum gitu. Kalau memang enggak ya udah enggak. Jadi Rizky berdua di situ tuh yang memang enggak minum, enggak merokok. Rizky sama ketuanya Rizky di organisasi itu. Jadi memang kami tuh enggak merokok, kami enggak minum segala kan. Jadi teman-teman tuh
hampir semua yang laki-laki itu di organisasi itu setengahnya itu minum. Nah jadi hampir semua tuh minum. Nggak seret ya? Jadi Kiki nggak minum. Goblok kan pesen minum juga sih tau kan. Minum kopi. Lah orang minum anggur, dia minum pop es. Iya, Mabuk. Minum pop es. Tapi pakai alkohol kan. Kalau 70% lagi. Nah jadi diputar. Apa ya? Jadi baru hari itu tuh ngelihat anjir baunya ini mabuk itu kayak gini ternyata. Jadi tapi mereka tuh enggak yang mabuk rese enggak, karena mungkin memang minumnya cuman botol aja kali. Dan cuma anggur merah. Kalau minum whisky atau apa Jagermeister nggak tahu ya efeknya gimana. Mungkin jadi rese juga, tapi harusnya mereka cuman minum Jack Daniels. Jack D paket hemat. Itu McD goblok. Jadi ya baru ngeliatnya itu. Sering juga ditawarin ngerokok segala. Nggak mau. Kalau enggak. Kenapa mau merokok? Enak kan? Jadi apa ya? Dari dulu tuh memang nggak kepikiran dan nggak pernah tertarik dan nggak pernah penasaran. Padahal dia waktu kecil suka ngisap rokok. Saya kasih tahu. Sekali aja goblok. Mana ada sekali, 3 kali. 3 kali. Anda ditawari bapak Anda 3 kali ya di teras rumah nenek. Jangan bilang 2 sekali aja. Orang dia itu 2 kali dihisapnya, sekali enggak. Sekali ditiup sih tolol memang. Saya juga pernah ditawari tapi saya tiup tolol. Sama bapaknya memang mau. Tapi bapak tuh sebenarnya enggak merokok. Iya, sekali aja waktu itu kayak pengen banget cobalah ngerokok lah gitu kan. Coba hisap. Pinter bapaknya super lah. Coba hisap aja rokoknya. Ditawari ke kami. Ya, saya niup, dia niup. Habis itu bapaknya ngerokok lagi, ditawan dihisapnya betulan. Sudah mati banyak dari si hisap tuh. Kiki mati. Jadi rokoknya bodoh. Mana udah hidup? Udah mati, Cok. Hidup. Enggak tahu lagi, lupa. Cuma itu kayaknya rokoknya rokok pahit deh. Kayaknya lah punya kai. Kristal kah? Bismillah. Nah, itulah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu bismillah goblok. Nah jadi dia baru pertama itu ngelihat kalau ya mereka itu mabuk itu kayak gitu. Pernah juga sebelumnya itu kan teman di organisasi kan. Jadi ada juga teman di kelas ini bang. Buhannya memang kalian tuh tolol. Bisa-bisanya sebelum masuk kelas minum di kontrakannya. Jadi sampai kelas tuh mata merah, ngantuk segala, bau alkohol. Tapi itu enggak apa-apa. Ini fakta ya. Eden Hazard itu pernah nyetak hat-trick di bawah 30 menit dalam keadaan mabuk. Makanya kenapa sekarang Eden Hazard jelek, karena dia lagi ndak mabuk. Lagi sober. Bagus. Oh iya, sih pernah baca faktanya itu yang dia kalau gitu harusnya Real Madrid nyediakan lebih banyak alkohol buat Eden Hazard itu. Jadi Ronaldo dia. Tapi teman-teman dari Rizky itu memang bilang kalau mereka tuh minum kayak gitu-gitu tuh, kayak bir atau anggur merah itu jadinya mereka memang jadi ngantuk. Oh, kalau enggak yang resen, tapi enggak tahu kalau yang Jack Daniels atau yang Jagermeister yang udah tinggi alkoholnya. Kalau memang kayak banyaknya nih sensor siapa yang ngedit. Kalau kayak kalau mau manggung atau mau ketemu siapa dia minum amer memang biar lebih tenang, lebih enjoy. Maksudnya kok lebih tenang ya, astagfirullah. Sosokan. Ini maksudnya dan memang di salah satu literatur yang Kiki baca di psikologi, minum alkohol itu termasuk coping stress. Kan menghangatkan juga kan sementara. Dia. Menghangatkan, kemudian itu bisa memang meredakan stres yang dialami. Jadi misal menghilangkan kayak perasaan nggak percaya diri, kemudian perasaan cemas dan sebagainya. Jadi kalau kita minum itu memang jadi reda stresnya. Cuma sebenarnya nggak menghilangkan stres, cuma meredakan. Itu yang orang bilang kalau kau ada jangan minum kalau ada masalah. Karena itu akan menimbulkan masalah lainnya selanjutnya. Nggak menyelesaikan masalah. Itu cuma melupakan masalah sementara. Meredakan aja. Betul. Jadi itu pertama minum sama ngerokok, kemudian juga yang naik ke klub. Tapi ini bukan yang Rizky lihat teman-teman kampus atau teman-teman sih enggak. Gitu. Ini enggak. Teman-teman sekolah SD yang kuliah di sini. Temannya sekolah SD Islamiyah ya. Masuk ke klub saya aja yang sekolah negeri enggak pernah ke klub sumpah. Jadi mereka naik ke klub, salah satu klub di sini, salah satu klub di Samarinda. Berarti Borneo kan? Persisam. Kan Borneo sekarang namanya Borneo FC kan. Bagus, naik klub. Nah, jadi mereka naik ke klub malam gitu. Ngajak kah? Jadi kita tahu. Nggak ngajak, itu dipamerkan dan di snap WA. Ini ya. Yang bilang siapa? Anak-anak zaman sekarang nih tolol dia bilang. Nora. Mau dibilang keren itu pamer dia naik ke klub itu enggak keren sama sekali katanya.
Sama sekali itu kalau memang kalian senang di sana untuk buat kalian aja, enggak usah Iya, dipamerkan sama kayak- karena itu merugikan kalian sendiri. Sama kayak minum itu. Mereka ya pamer. Sebenarnya itu kan aib kan harusnya. Dulu kakak. Masalahnya tuh mereka minum enggak berkelas. Betul. Mereka minum di baskom. Jadi mereka itu tuak, mereka tuh yang mereka buat tuh tuak. Mereka SW itu dituak di dalam kayak baskom kayak ember gitu. Mereka minum tambah es batu kan enggak berkelas maksudnya. Kalau yang mau di SW atau di SG itu yang Jack D atau Jägermeister whisky atau yang Smirnoff, yang seloka gitu kan keren-keren gitulah gitu. Anggur merah masih oke lah. Nggak- Ini kalau yang dituak dalam baskom ngapain cowok, jadi ngeliatnya kayak anjing norak mau dibilang keren enggak juga mau Malah dibilang kampungan anjing. tolol iya gitu kan. Habis itu baru mereka cerita muntah-muntah, habis itu kan goblok gitu. Abang mabuk apa bang? Mabuk bir lah. Mabuk tua bang. Enggak, apalah kau mabuk tua, ini mabuk bir. Jadi mereka harus tuh mabuk tuak, jadi mereka campur sendiri lagi, ngeracik sendiri kan gila. Enak kasih sampo tuh. Kata orang-orang Sabun. sih. Biar anunya ndak berketombe perutnya. Goblok. Kayak kalau pengalaman gitu ada nggak? Kakak itu kalau ini ya, kakak itu kan orangnya tipikalnya yang karena dulu mendapatkan penolakan dari lingkungan, jadi kakak itu menambah lah ilmu pengetahuan aja. Kayak saya juga tahu dalamnya diskotik dari GTA. Sumpah sampai sekarang saya enggak pernah ke dalam Mirip sih diskotik. sebenarnya. Aduh. Saya enggak berani bilang enggak pengen ya, nanti bilang enggak pengen, ini Harusnya nggak pengen, munafik si harusnya nggak anjing munafik. Mungkin sekarang belum, mudahan selamanya enggak pengennya. Kakak takut doain orang itu, aduh. Bener, Jadi enggak pernah diajak. Tapi dulu yang di teman kakak itu ngomong gini dia bilang, "Iya, aku malah mau naik, bah." Bilangnya. Tapi sama anggota kapal-kapalku. Oh, kami ndak diajak kah? Untungnya lingkungan kakak juga orang-orang yang suka gimana ya, kami tahu obrolan ini, cuma ya kami ndak ke situ gitu kan. Kami ndak diajak kah? Berulangnya. Jangan, kalian kalau sudah masuk, aduh buang-buang duit. Aku ini sudah kecemplung aja, Bang. Takutnya kalau kayak gitu tuh memang takutnya sekali naik pengen naik lagi. Iya. Dan itu Candu. Mahal. Open table, kamu tau nggak berapa harga? 1,5. Iya kan 1 segitu tuh kan nggak sedikit. Saya gitu. open chair aja. Open window. Saya open the door aja. Open BO. Jadi kan maksudnya booking table itu kan nggak murah. Iya, karena kan. mah biasanya orang, kecuali Anda cuma berdiri di sana. Iya. Tadum. Ngapain, Mbak? Saya security. Nah jadi apa ya? Ya untuk kehidupan orang itu tuh nggak mengeluarkan uang yang sedikit gitu. Iyalah, privilege. Itu makanya. Nah, kita kan buat makan aja bingung, Bang. Nah, itu terus kayak gitulah. Sama kalau minum, kami tuh justru malah kalau misalkan kami bilang, "Kau pernah minum enggak?" "Enggak." "Jangan," dia bilang. Itu kakak bilang lah. Di lingkungan yang pertama kakak digitukan, cuy. Padahal orangnya barbar kelihatannya kan. Dia nanya, "Kau pernah main cewek enggak?" "Enggak." "Jangan," dia. "Kalau kau sekali main candu." Iya benar, yang takutkan itu candunya. Nah. Pokoknya yang kayak gitu rokok, miras, cewek. Rokok sama vape itu bertebaran. Teman kakak ada 1 orang sampai punya 6 vape. Buat apa coba? Jadi sekali dia bawa rasanya beda-beda, Bang. Iya. Sampai di kamar kakak bilang, "Tolong, aku enggak ngelarang kau nge-vape, tapi jangan di kamarku, baunya nempel," kakak bilang dulu kan. Ya sudah, dia bilang keluar dia kalau dia nge-vape kan. Dia nanya dulu, "Kau ngerokok enggak?" "Enggak." "Nge-vape?" "Enggak." "Jangan," dia bilang. Iya, Candu. candu. Tapi di tempat saya yang kedua, malam naik kemana, Bang? Baru bilang, "Enggak, aku enggak pernah." Enggak usah munafik lah. Seriusan langsung ditembak kayak gitu? Iya. Dosa munafik lah. Ajak lah kita kalau naik. Enggak, aku enggak pernah. Sumpah, aku aja enggak pernah lihat dalamnya kan. Kalau aku pernah lihat dalam, masa lu? Enggak mungkin lah. Biasanya orang-orang begitu, dia tuh yang gitu. Makanya teori kakak di dunia juga, orang yang kelihatannya paling biasanya paling juga. Maksudnya gimana tuh? Paham enggak? Gimana? Misalkan ada netizen nih. "Wah, ini orang ini begini, paling juga anu." Kok dia tahu? Paling kan dia juga yang begitu gitu. Iya, paham. Yang paling merasa tersakiti, kayak saya lah, merasa paling miskin. Kayaknya uang 1,5 juta tuh enggak cukup tuh sebulan. Ya. Paling enggak bersyukur juga. Iya, makanya orang yang paling lah biasanya. Iya, biasanya. Jadi
Dia bilang gitu, masa no dosa sama kita itu dosa, kita aja yang tahu. Padahal sebenarnya identiknya fakultas itu kan orang-orang pintar yang tahu. Itu juga pesan ibu saya, kalau lihat itu orangnya pakaiannya rapi, baik sekali. Hey, Mama tidak melihat background story di belakang. Nah itulah kadang, kayak mana ya, makin enggak salah juga. Saya dulu sering berdoa, ya Allah tolong lihatkan dunia ini yang sebenarnya seperti apa sih. Karena kakak waktu itu lagi bingung tuh, dunia ini harus gimana, harus dijalankan seperti apa. Pas dilihat kan kaget. Segitunya memang. Dan itu belum tuh, pasti masih ada yang ngeri. Lebih parah lagi ya. Karena kita di Berau itu kan nggak biasa ngeliat kayak gitu. Nah, sama orang tua kita pendidikannya juga kan tidak namanya mungkin Bapak Kiki kan kuliahnya di Jogja kan, di luar kota. Mungkin pada zaman itu tahu lah untuk background yang begitu, walaupun setidaknya tahu lah. Kalau kayak mama kakak kan hanya lulusan SMA. Tidak kuliah, tidak jadi, sempat daftar kuliah tapi disuruh. Oh iya, sempat daftar kuliah di mana? Di sini. Di mana? Kehutanan. Cocok. Nggak, baru bilang nenek, kau pilih kuliah atau dosa pulang sama sekali. Jadi dosa kuliah lah, bantu mama aja. Aduh, kasihan mama kakak lah. Cuma ya gimana lagi. Dulu gitu. Kalau apa ya? Kalau Bapak Rizky kan cowok. Iya, benar. Cowok harus, karena akan jadi perut saya berbuih. Perut gitu. Belum makan. Seriusan? Iya. Terus. Nanti kita makan. Terus kalau cowok kan memang jadi tulang punggung lah. Ada tanggung jawab, harus lah. Tapi kalau perempuan kayaknya cuma mama kakak deh. Kasihan sekali, aduh anak kesayangan kayaknya kali lah. Jadi nggak boleh kemana-mana, kasihan. Jadi apa ya? Kayaknya memang ya udah bukan hal yang tabu lagi sih sebenarnya kayak gitu. Kakak sebenarnya nggak kaget. Kaget sih enggak, cuma kayak dapat konfirmasi sama dulu. Jadi dapat konfirmasi kalau memang ternyata kayak gini. Iya, dan ada beberapa hal yang tabu di sana yang kayaknya ini kayaknya enggak selayaknya begini, tapi pas di kota layak gini nih. Iya. Jadi banyak kayak gitu. Dan kalau ini kayak misalkan saya di Berong ngomong, lonte, mulutnya, tapi di kota lonte ketawa orang. Oh gitu, ternyata gitu. Beda ya, memang kehidupan kota. Ya apa ya? Ya bukan kaget sih, memang benar. Dapatnya tuh kayak konfirmasi ternyata ya memang benar. Kita sudah punya di kepala kita ada checklistnya. Ya udah benar. Apa ini yang benar gimana sih? Ini ternyata satu persatu kita centang. Benar gitu kan. Sama kayak ngelihat orang, kalau dulu di Berong ngelihat orang mabuk tuh kayaknya paling hina gitu. Iya benar. Di sini betul. Mabuk dipamerkan, bangga, Bro. Jadi ya itu sih ngelihatnya beberapa teman-teman itu ngelihat, ya Rizky ngelihatnya mereka tuh ya bangga perilaku mereka. Iya, gitu sebenarnya. Karena ini mungkin mereka mikirnya nggak semua orang berani kayak gitu, jadi mikirnya bangga, keren. Sama kayak orang ngerokok itu kan, selama ini yang Rizky lihat mereka tuh bangga ngerokok karena mereka lihatnya tuh nggak semua orang merokok. Bukan. Kalau menurut kakak bukan. Mereka berani melawan arus itu. Kalau menurut kakak bukan berani melawan arus. Sebenarnya mereka itu dulu pasti mereka mendapatkan satu perlakuan yang kurang mengenakan dari lingkungannya. Sumpah. Karena kakak akan begitu juga kalau kalau anda kuat iman. Nah, alhamdulillahnya ada itu dulu. Dulu. Ya. Tapi sampai sekarang enggak ngerokok kan? Enggak, alhamdulillah. Tapi kayaknya abis konten ini ada saya merokok. Dan. Abis ini minum enggak pernah juga? Enggak, alhamdulillah sampai sekarang. Jadi dia itu kayak mendapatkan penolakan. Kan kalau orang, kalau yang di penglihatan kakak, kalau orang yang ngerokok lebih gampang dapat teman, lebih gampang bergaul sama teman, walaupun kadang dapat penolakan kayak jangan ngerokok lah. Tapi kalau dia ketemu orang yang enggak ngerokok, tapi biasanya kalau orang ngerokok kan rokok, padahal enggak kenal, jadi kenal, iya kan, sama kayak minum lah. Ini kan minum kah? Jadi kenal. Nah gitu kan. Mungkin yang dia rasakan kayak dia ingin membuktikan dirinya, aku ini keren. Di kota yang gitu ya, orang-orang privilege. Iya, tapi selama ini juga Rizky lihat mereka ini juga apa ya?
kan harga anggur merah itu kan nggak murah-murah banget Tapi gitu. enggak mahal juga. Nggak mahal tapi nggak murah. Iya. Sekitar ya 50 ribuan atau 60 70. Ya sekitar 50-60. Soalnya saya dulu pernah disuruh borong. Nah jadi kan mereka harganya segitu kan, gitu enggak. Maksudnya kalau kita mikir misalnya untuk ditabung atau beli makan kita sehari-hari kan cukup. Sama juga kayak ngerokok. Jadi teman Rizky itu ada yang parah ngerokok. Menurut Rizky itu parah. Jadi setiap habis ngerokok, habis satu batang cerita-cerita sebat lagi. Habis itu habis cerita-cerita habis sebat lagi. Jadi enggak jadi berat ya. berat banget. Itu tuh sehari dia bisa menghabiskan duit untuk rokok tuh sekitar 20 ribu gitu. Nah, itu kan sayang sebenarnya menurut Rizky ya. Ini pemikiran Rizky tuh sayang sebenarnya. Kan kita bisa misalnya untuk ditabung daripada ngeluh, lapar tapi malah ngerokok kan, maksudnya nggak ada apa ya, malah banyak mudorotnya gitu. Iya sih. Itu makanya nggak tertarik pengen nyobain, takutnya itu jadi candu. Dan sama kakak juga dulu awalnya begitu, takut kayak misalkan pengen nyoba lah sekali aja, takutnya suka cuy. Sama kayak misalnya kita ngerasain coklat, coba taunya suka, seumurnya hidup minta makan coklat kan begitu. Takutnya karena ketakutan itu jadi kakak batasi. Takut misalkan kakak, orang bapak kakak aja bilang kalau kau ngerokok bilang biar bapak temani. Itu keren juga bapak awak nih. Jadi kalau kakak sih enggak terlalu mikir kayak kayak misalkan kayak Rizky kan, ini mending ditabung karena saya bukan orang yang nabung ya. Karena ATM saya pasti ada satu saat nanti dia sisa 40 ribu, sisa 20 ribu. Karena saya pasti boros. Karena dulu saya orang enggak mampu. Sekarang ada uang sedikit, saya beli yang saya mau dulu. Kita kan pasti punya checklist lah, kalau aku punya uang pengen beli ini. Mulailah pelan-pelan. Kayak contohnya kemarin Kinsmart Diecast itu mulai beli. Itu enggak pernah belum masuk ke video loh. Masuk Kinsmart ada kemarin disinggung sedikit kali. Kayaknya ya. Kan kita bilang ini bapak-bapak yang Kinsmart iya kan. Kinsmart itu mulai beli 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sekarang 7. Ada 10 kayaknya. Banyak juga. Satu banyak. Kan satu dia ada yang 60 ribu. Tapi belinya kan enggak langsung satu kali 10 biji. Satu beli. Nanti lagi satu gitu. Itulah mulai misalkan mulai dulu suka modif-modifan walaupun modif mobil ya. Tapi kan sekarang punyanya motor mulai misalkan ganti klaksonnya dulu udah senang, ganti pelangnya gitu kan. Mulai ke situ. Cuma untungnya saya itu kakak itu dididik dari dulu orangnya lapar. Jadi uang saya itu habis kemana? Habis dimakan. Jadi saya tidak kepikiran untuk beli Marlboro, saya mending beli KFC. Iya, jadi sama-sama 40 ribu. Apa ya, Riz? Ya sama kayaknya kita ini berdua. Kalau lapar ya makan gitu dan nggak nahan-nahan. Tapi ngerokok nggak salah, nggak apa-apa. Iya. Kalau kalian, apalagi kalian orang kaya. Kalau saya orang kaya, pasti saya ngerokok. Saya kasih tahu ini. Kalau saya orang kaya, pasti saya ngerokok dulu. Dari dulu ya. Karena pasti nggak kupikirkan beli Marlboro 40 ribu seslop sehari, bodoh amat. Karena KAI juga perokok berat. Iya, KAI perokok berat. Daripada sahur mending ngerokok. Pernah enggak? Seriusan? Iya, waktu itu KAI itu pernah ngantuk betul, dia bilang, "Aku ngantuk loh, Nek, aku ngantuk, Nek. Nanti usah dibangunkan aku lah." Iya. Pas bangun sudah assalamualaikum. Berarti kan beberapa detik lagi mau azan nih. Ngerokok aja aku. Wih, tahan tapi bukanya kayak rokok lagi, gak bilang kampret. Itu asap di dalam lambung mungkin dia, bukan di dalam paru-paru. Kalau orang ngerokok tuh emang kayak gitu. Lebih baik mereka itu melapar daripada sakau. Daripada asem mulut. Iya, asem mulut, bener. Kan lebih baik mereka tuh nggak makan daripada mulutnya asem gara-gara nggak ngerokok. Kalau asem, mulut saya juga asem, banyak yang berlubang. Tapi ya, perilaku merokok itu, jadi kan ini Rizky lagi magang nih. Nah, jadi orang-orang kantor tuh ada yang kesel. Dan di tempat kantor Rizky itu kan tempat orang psikotes segala gitu-gitu. Mereka tuh ada yang kesel sama beberapa orang yang psikotes itu tuh izin mau ke WC. Tapi sebenarnya ngerokok. Nah, itu. Jadi bukan nggak salah orang merokok, silahkan. Kami Rizky juga ya terserah gitu lah. Ya itu kan kesehatan kalian yang punya tanggung jawab kan udah gede dan sebagainya. Nah, cuman memang perilaku kayak gini kalau misalnya kita nggak bisa ngontrol itu tuh jadi penilaian buruk orang lain. Iya sih. Tapi itu jadi maksudnya harusnya dia sudah tahu ini. Nah, kadang orang itu enggak tahu menempatkan. Nah, iya benar. Misalkan dia sudah tahu enggak tahu menempatkan diri. Misalkan dia tahu ini mau psikotes.
sebelum psikotes ngerokok lah dulu puas-puas, misalkan sebatang 2 batang. Sudah masuk psikotes udahlah tahan dulu. Ini pas lagi psikotes izin ke WC. Psikotes kan harus berlanjut kan, nggak Iya, bisa makanya. Ya itu makanya. Izin ke WC, ngerokok. Nah, itu kan kayak gitu kan yang ya terserah mau ngerokok bebas, tapi maksudnya harus bisa menempatkan diri, lihat situasi kondisi juga. Sama ngerokok itu kayaknya ndak mesti berbarengan sama psikotes, karena psikotes itu ndak perlu mikir, Cok. Kalau tadi Anda ujian pengen rokok biar tenang ndak mau. Iya. Ini psikotes isi aja sembarang, ndak ada juga sembarangan pengaruhnya. lah bang. Apa pengaruhnya? Kan kalau mau ngeliat kepribadian gak sih sembarangan, nggak baca kepribadiannya. Kok ini kepribadiannya ada 2? Oh, ganda dia berarti. Campuran. Tapi kakak nggak gara-gara Kiki anu tadi yang minum minuman itu kan. Kakak ada baru kemarin kakak ngelihat videonya Habib Nurmagomedov. Bukan Habib Jafar, bukan Habib Habib Nurmagomedov. Oh iya yang anu UFC. UFC yang crispy deh. KFC itu maksud. Yang original gak? Nah dia kan penggemar MU kan. Oh yang itu ya yang Madura. Anu Maguire United. Tadi malam menang cu. Tapi Lord bunuh diri bang. Emang udah ada obat itu, orang gila ya. Kan kutipannya De Gea kan itu. Kadang lebih mudah, kadang ngelawan musuh. Kalau saya lebih sulit, karena ngelawan back saya sendiri. Selain ngelawan musuh, ngelawan back saya sendiri. Iya betul. Kasiannya yang dapet De Gea kurang siap, De Gea kurang siap. Bukan De Gea yang kurang siap, kapten Anda salah. Maguire bikin anu, cetak gol bunuh diri, tolong. Untung Ronaldo lagi gacor tuh, bilangnya ini bang. Hat-trick. Dia dalam kepalanya pasti kalau Maguire nyetak 1 ke gawang sendiri, aku nyetak 1 ke gawang lawan. Jadi kan jadi pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah sepak bola. Iya pastilah. Orang setiap musim aja ndak kurang 30 gol. Nggak, sekarang mulai turun. Dia 20 sekarang. Setiap musim pasti cetak 20. Coy, ada Mbappe usia 21, gol 20 juga. Ada Ronaldo umur 30-an, 35 ke atas. 34 atau 35 ya dia tuh. 35 gitu. Sudah nyetak 20. Ini ada pemuda sama ada orang tua, Cuk. Iya dibandingin. Iya. Kalau pemuda ya wajar, kalau orang tua ini enggak wajar. Masih ngeri kan berarti. Enggak ada obat emang. Walaupun kayak misalkan contoh Messi lah. Messi aja sudah berapa cetak gol? Mana? Masih turun. Sedikit kan? Makanya. Orang Messi udah habis sih. Iya, padahal Ronaldo lebih tua dari dia kan 2 tahun kan. Nah, itu. Gimana Habib. Habib. Jadi dia duduk sama Sir Alex Ferguson. Nah, Sir Alex Ferguson tuh nawarin minuman. Nawarin minuman. Ya, sih tahu ceritanya. Terus dia bilang, "Minum alkohol," dia bilang. Baru bilang Habib Nurmagomedov, "Saya ini muslim," dia bilang kan. Nah, dengan kata-kata muslim itu ada 2 jalan yang bisa diambil penjelasannya. Kayak, "Saya muslim, tapi saya enggak boleh karena ini haram." Nah, agama saya bilang haram, ya sudah haram gitu kan. Tapi dia kalau kayak gitu kan jadinya kayak ini muslim kok radikal gitu kan. Bilang orang. Tapi kalau inilah kakak bilang kalau orang yang betul-betul tahu itu dia tahu caranya. Walaupun tahu nyampaikannya walaupun misalkan dengan cara itu beliau itu keras tapi bener yang diomongkannya gitu. Nah kadang ada orang kan agama tidak disampaikan dengan keras. Enggak, itu takut ditangkap juga. Lanjut Habib. Lanjut yang Habib Habib Nurmagomedov. Nah ditawari lah. Terus dia ngomong gini, saya muslim, agama saya melarang saya untuk minum ini karena yang pertama ini haram, yang kedua saya mohon maaf tidak bisa meminum ini. Walaupun Anda menawarkan saya sebagai persahabatan, kita tetap bersahabat, dia bilang kan. Tapi pernah kebayang nggak kalau saya minum ini terus semua orang yang ada di ruangan ini saya pukulin? Bener. Jadi saya rusuh, makanya saya memilih untuk tidak minum daripada kalian babak belur. Nyampaikannya kayak gitu, benar. Itu bagus banget tuh, maksudnya dari seorang petarung UFC tapi daripada dia nyampaikan haram tapi kalian kafir. Dia tapi nyampaikannya kalau saya mabuk takutnya saya ngehambur, saya pukuli kalian semua. Untungnya tadi Kiki nyinggung itu kakak jadi ingat tuh kata-kata itu. Benar-benar. Jadi memang balik lagi ya sebenarnya ya Rizky mungkin ini sepaman juga sama Kak Wisnu ya bebas mau ngerokok mau minum bebas asalnya memang asal bisa menempatkan diri aja sih. Kadang banyak kalau ketemu temen yang nggak minum udah sudah ajak kalau dia sudah bilang nggak usah dipaksa-paksa. Diajak nggak apa-apa
Kita tes aja keimanannya dia. Bang, memang mau dites aja. Nggak apa-apa kan? Terserah. Maksudnya jangan kita bilang, kalau anu jangan diajak lah. Nggak bisa. Kita tidak bisa mengontrol diri orang kan. Kontrol diri Anda aja. Ya, Kalau memang Anda sudah ujungnya kayak, aduh kayaknya aku pengen coba deh. Udah coba aja gitu. Ya, Kalau Anda sudah terjebak jangan menyesal. karena Aduh. memang kalau orang bilang memang kalau sudah masuk pasti kemungkinan besar bakal candu. Iya kayak, aduh aku nggak bisa keluar. Sampai suruh nyoba. Itu kakak tipikal orang yang nggak pernah ngelarang juga. Misalkan kayak teman kakak, aku mau nyoba ngerokok lah, ngerokok aja. Cuma jangan nyesal nanti misalkan sudah sama kakak sini bilang pacar kakak kan, terserah kau mau ngapain. Aku nggak pernah ngelarang. Kau mau minum kak, mau ngerokok kak, mau apa kak, terserah. Tapi kalau kau tua, kau sakit karena hal itu, aku nggak mau ngurus. Biasanya bapak-bapak itu sehat, tiba-tiba di satu umur tertentu langsung drop. Ya kan? Kalau mama-mama biasanya sakitnya ringan, tapi gitu-gitu aja tuh sampai tua. Paling sakit kepala, pusing. Ini kalau bapak-bapak tiba-tiba kanker. Entah apa yang dilakukannya, walaupun hidup sehat, tiba-tiba biasanya ya bapak-bapak suka ngolong-ngolong. Ini ibu-ibu ini sakit aja. Dulu Kai begitu. Kai kan, nenek kau ini hari-hari sakit ya, pusing lah apalah. Tahunya Kai langsung tiba-tiba saraf kejepit. Iya. Sama kayak bapak kakak juga. Dede, kau ini tiba makan kerang aja pusing. Coba sekarang bapak saya tidak bisa makan kerang, tidak bisa makan kepiting, udang, kolesterol, asam urat. Makanya kakak bilang, aduh bapak-bapak ini kadang mulutnya juga. Aduh, sampai sekarang kan yang rese naik motor bapak-bapak juga. Gara-gara kebanyakan ngolok ibu-ibu. Anda sok-sok bener ngolok ibu-ibu, sekarang ibu-ibu terbang dia, sen kiri terbang. Bapak-bapak saya ndak pakai sen, hilang dia. Jadi gitu ya teman-teman ya. Ya balik lagi sih sebenarnya ke kalau untuk yang kayak ngerokok, ngeklub, miras, minum alkohol gitu itu balik lagi ke teman-teman sih. Ya itu teman-teman bertanggung jawab lah sama apa yang dilakukan. Itu aja sih. Apalagi kalau sudah uang sendiri. Nah, kadang ada orang gini juga. Kakak kesel nih dari dulu. Dari dulu kakak sering ngeliat orang gini. Misalkan dia bilang, orang julid ya. Itu baru SMA aja naik mobil, padahal mobil bapaknya aja. Bro, coba kau punya bapak yang orang kaya, pasti dipakai juga. Kau dikasih Lamborghini, masa kau bawa ke sekolah? Kau pakai, walaupun kau misal kau bilang, ya kan tapi kan bisa diantar. Kalau diantarnya pakai Lamborghini pasti kau omongkan juga kan? Orang itu betul ngomong. Biasanya kalau orang sudah hasad, udah iri dengki susah. Orang kalau sudah enggak mampu karena saya pernah ada di posisi itu kan. Orang kalau sudah enggak mampu kayaknya mencari alasan untuk dia terlihat untuk menaikkan dirinya gitu nah. Itu dulu pernah saya, tapi kayaknya makin alhamdulillah saya mulai mengerti. Saya mulai tahu memposisikan diri. Jadi kalau ngelihat kayak dia naik mobil, namanya dia punya. Coba bapakku punya pesawat, misalkan ke Jakarta kemana naik pesawat bapakku aku. Misalkan ini sombong banget foto dalam pesawat. Kalau kau punya pasti kau lakukan juga. Contoh yang ditangkap, ada uang 538 miliar. Kiki ngapain kalau ada 538 miliar? Ya hidup hedon sih. Dipamerkan di Instagram. Pamer. Di Instagram tuh sebenarnya mau pamer atau mau apa? Pamer. Memang kalau kau punya pasti kau pamer. Kadang suka bingung jauh sama orang. Ini apa dunia aja ini pamerkan. Kalau kau juga punya dunia pasti kau pamerkan kan. Kadang kayak mana ya nih, aku pengen jadi orang yang mengedukasi di sini. Kocak. Yeah. Sama kayak misalkan dia masuk kemana-mana. Ini kan titipan bapaknya kan ini, mamanya kan ini. Kau udah bisa masuk situ kan? Coba bapakmu yang punya. Pak, bisa kan? Tolong masuk sini. Privilege itu kadang, taulah orangnya tuh suka iri dengki itu memang dulu ngelihat di Al-Quran gitu kan. Penyakit paling ngeri manusia itu iri dengki. Apa sih iri dengki? Makin sekarang. Relate.
centang. Bener banget. Mungkin nanti di episode selanjutnya kita bahas soal privilege ya. Kayaknya seru. Asik cuy. Betul. Iya. Mungkin Ini ada trigger, tapi ini enggak kita bahas di sini. Tahu enggak asal usulnya sekolah? Itu dark jokes cuy. Iya, sumpah coba dark kita banget. habis Ya. Ayo teman-teman kita ya. Habis ini kita ada segmen baru, ditungguin aja. Betul. Aduh, segmen. Segmen banget ya abis ini. Aduh. Gitu aja dulu mungkin ya episode Iya, episode 8. Nanti kita bahas lagi di soal Iya. privilege dan tadi asal-asal sekolah yang katanya dark jokes nanti Ih, di ngeri, episode ngeri, selanjutnya. Iya. See you teman-teman. See you. Mama, kok mama berjenggot sama kumis sih, Mak? Mama keturunan Iis. Siapa? Oh iya bener ya. Mama goblok deh. Dulu nak, mama itu suka ngomentari itu loh, yang ain bilang ini kumisnya kok tebel banget, nyapu ndak bersih. Kalau nyapu ndak bersih, istrinya bakal brewok. Nah, kok mama yang kena brewok? Gimana? Apa? Ada bisnis Genji. Bisnis Genji bisnis apa sih, Mak? Genji. Lain itu. Belikan mama sabu dulu, mama lapar. Sabu-sabu yang Korea itu kan, yang makanan Shabu-shabu Jepang. Shabu-shabu Jepang, Mak. Oh, bukan Korea. Bukan. Soalnya di grill-grillan tuh grill Korea apa grill Jepang? Apa grill mobil? Yang ada kan shabu-shabu, isinya ada kentang goreng. Belikan dulu Lana, pesankan dulu dari Gotek. Gontek apa, Mak? Gotek siang malam. Gimana sih lagunya? Saskia Gotek. itu adalah penyanyi dangdut. Gotek goyang itek, Mak. Gotek itu penyanyi dangdut yang bisa melewati Ronaldinho. Kenapa? Gotek. Goblok. Jadi gini, Mak. Gimana itu? Rizky mau jujur sama Mama. Jujur apa nih? Jujurlah padaku. Jadi Rizky itu dari TK sudah merokok, Mak. What? TK? Oh mak, ya lama jang dari TK rupanya. Kenapa? Jadi hari itu di TK, kayak mana nak? Aduh, ku tampar nih nak. Guru Rizky pas TK dia ngerokok. Terus masa mengajak anak-anak kayak Iya. bapak bagi rokok. Hari itu rokoknya Wismilak lagi, Mak. Ya sebelum kita mulai kita wismilak dulu ya. Wismilak. Semoga bapak beruntung. Wismilak. Jadi itu, Mak, Rizky ternyata Rizky itu jujur dari TK udah merokok, Mak. Bisanya siapa? Masa gurumu yang mengajari nak? Hah? Ih, apa jarnya? Biar Mama ini apa sih judulnya? Mama Awa, bahasa Banjar. Dan Awa negara dana lagi, bahasa ini bingung mama. jadi dari hari itu dia pada itu kan lagi di TK tuh, Mak. Di TK. Jadi di TK hari itu lagi di TK. Kalau kau di TK tapi kau di diskotik, nah dari TK sudah ngewe. Jadi hari itu guru Rizky kan beli rokok. Iya beli rokok. Beli rokok habis itu dijual lagi. Habis itu beli rokok lagi. Habis itu jual lagi. Penadah ya. guru Rizky penadah rokok. Yang bikin rokok dulu langka kayak minyak goreng zaman sekarang. Ditadah nah semua. Kalau minyak goreng mama goreng. Kalau ngerokok ngapain? Itu mah jadi Rizky dari TK udah merokok. Terus Pengen lagi. Boleh enggak? Astagfirullahaladzim nah. Mama enggak merokok kan? Sudah. Nah, umurmu sekarang berapa sih? Mama aja enggak tahu. Bisanya Mama lupa. Tahun 65 ya. dan 3. Kurang 2. Sekarang kan sudah kuliah nah, sudah lamanya lagi mengapa baru mengaku sekarang nih. Si takut, Mak. Kan Rizky lihat Mama enggak merokok. Nggak tolol, kau dari TK merokok. Masa kau masuk ngakunya pas sudah kuliah nak? Di mana otakmu itu nak? Kau sarjana nih.
Di mana otakmu mengapa pas kuliah baru bilang aku dari TK merokok, Mak. Mana? Mau cerita aja sama mama. Mana rokokmu Wismilak? Coba rokokmu itu yang pop-pop itu ada rasanya mangga anggur, ini Wismilak macam kai-kai kada begigi sudah. Nah, Jadi mama enggak merokok kan tapi kan, Mak. ih, kau itu kularang dari TK merokok. TK, SD ku jagai, SMP, SMA aku lihat temanmu pakai bong. Itu nah, enggak, itu nah kalau belanja kan dikasih bong. Oh, itu bon. Oh, Bon, Mak. biasa kan ada G-nya, bong. Gitu kan. Kulihat ada bonnya itu beli beli rokok sudah aku jagain. Makanya kau dari SD, SMP, SMA kau itu ku antar jemput nak. Pengen merokok. Enggak sih biar enggak keluar uang ojek aja. Mama bingung mencari uang ojek sudah ada pinjaman panci tiap bulan. Bapakmu kerjanya garuk-garuk hari-hari. Ditanyai mana Pak uangmu Pak? Enggak ada jarna. Kayak apa? Mama lagi berputar ini otak mama ndak tahu kemana otak mama mencari duit siang malam. Siang di rumah mencari duit lewat Instagram segala. Mama di Instagram cari uangnya gimana, Mak? OnlyFans. Oh, di Instagram sih. Instagram kan cari itu nah ada kan websitenya itu website. Nih linknya kan gitu nah Linktree. Nah OnlyFans mama ini gitu kan. Kalau siang OnlyFans gitu, malam kan sering kok. Ma. Anjay. Ini mau merokok lagi, Mak. Kenapa nak? Memang kok berhenti kapan? Sudah setahun berhenti nih. Jadi pengen. Ndak faedah ya nak dari TK, SD, SMP baru setahun berhenti mau merokok lagi. Buat apa kok berhenti anjing? Boleh enggak? Nggak usah. Kenapa enggak usah? Kau itu kan mama kasih jajan sehari 2 juta. Masa kau belikan rokok nanti ndak cukup lah sisa. Buat makan 2 juta masa kurang 2 juta. Kan? Buat makan. Biasa memang Rizky makannya di Mending di mana? Gak tahu. mending lah nak daripada kau merokok kau sewa lah perek biar pereknya yang merokok di depanmu nah. Kau minta rokoknya lebih hemat gua jadi boleh enggak, Mak? enggak lah Mama ini tahu tentang enggak merokok. Rokok itu Mama anjing. Mama anjing. nah kalau kau merokok itu nanti napasmu nah kalau nanti enggak merokok Sama aja bodoh. oh kebalik enggak ngapain nak merokok Mama anjing. Ini tulisannya mama anjing nah. Nanti kau anjing. Ini mamamu nih, kau anjing memang. Kalau kau merokok nak, misalkan bulan puasa stumat. Ini mama awak ya salah server. Sebentar lagi puasa. Ini sudah makan mama nih, sudah asem, Mak. Iya, nah, misalkan pengen mak. Cepet, Mak. Apa sih? Pengen rokok, Mak. Kalau bulan puasa nanti ndak sahur. Mama ngomel-ngomel terus, Bah. Namanya mama. Kalau bapak-bapak nanti bilang, mulutmu kayak mama. Bapak-bapak ini memang kan. Kalau mama memang sewajarnya mengomel. Kalau bapak-bapak pasti menawari. Penonton kita nih kelamaan udah. Enggak lah. Ini segmen gitu. Jadi boleh enggak merokok? Enggak boleh lah. Mending kau enggak usah merokok lah. Mama ini kena merokok aja. Sudah. Enggak usah merokok. Jeng.